Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo All Generation, kembali lagi di All Podcast episode 12 edisi Bisik Ramadan. Nah, di Ramadan hari ke-20 ini, saya, Anastasia Dismawisesa, akan mengusung tema Ramadan di mata Gen Z. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, saya bersama Ibu Nikmatul Hasanah, yaitu salah satu guru PAG di SMA 1 Negeri Lumajang. Halo, Mungkin mungkin boleh perkenalan dulu, Bu. halo, perkenalkan nama saya Nikmatul Hasanah. Saya mengampu mata pelajaran PAG. Mungkin teman-teman pernah berpikir kayak kenapa sih Ramadan sekarang tuh vibes-nya beda sama yang dulu-dulu pas kita masih kecil, kayak mungkin kita dulu pas kecil tarawih, habis itu tadarus, pulang tadarus main petasan gitu. Kenapa tuh, Bu, kira-kira? Kayaknya memang seiring perkembangan zaman ya, Mbak. Kita itu akan apa ya? Ya ada perubahan gitulah dari zaman ke zaman. Kalau dulu waktu zaman saya itu masih ini. Kalau sore itu ya tadarus. Pulang sekolah saya itu tidur dulu. Jadi bangun-bangunnya baru tadarus. Setelah itu bantu ibu bikin takjil, terus berangkat tarawih, terus juga main petasan. Kayak yang katanya Mbak tadi ya. Kalau sekarang mungkin karena sudah ada handphone ya Mbak. Karena anak sekarang itu memang apa-apa itu handphone, nggak bisa jauh-jauh dari handphone itu. Jadi ya kegiatannya cuma scroll-scroll aja mungkin ya. Udah jarang yang kayak kita-kita dulu gitu. Kalau kayak gitu tuh kesannya tuh kita terlalu sering melihat sosial media kan, Bu. Jadinya kayak Iya, mengesampingkan ibadah kita. iya. Menurut Seharusnya Ibu apa tuh solusinya? nggak boleh ya kayak gitu ya. Kita tuh harus seimbang antara ibadah dan juga handphone mungkin buat selingan aja gitu harusnya. Nggak yang harus terus-menerus apa scroll-scroll gitu aja, enggak. Seperti pada temanya, menurut Ibu apa sih makna Ramadan itu? Nah, Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya, Mbak. Jadi di situ kita apa ya berkesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia mungkin sama kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa ya menahan haus atau lapar gitu. Nah, kalau kayak gitu kan biasanya masih ada oknum-oknum yang gitulah, Bu, ya. Ya. Izin teman-teman, izin. Nah, terus menurut pandangan Ibu tuh ke mereka yang melakukan hal-hal gitu tuh gimana, Bu? Ya seharusnya mereka nggak berbuat seperti itu ya, karena di PAG sendiri itu sudah diajarkan. Kalau kita itu nggak boleh yang namanya mokel gitu, karena nanti takut dapat dosa. Bukan takut, memang dapat dosa nanti kan ya, Mbak. Kalau Iya, dapat mokel-mokel itu, iya. Jadi mungkin oknum-oknum yang seperti itu, mereka itu kurang memperhatikan kayaknya ke pelajaran PAG. Kurang memperhatikan gurunya. Bisa mungkin pas jadi. mungkin pas TAG mereka tidur ya, Bu, ya. Iya, bisa jadi, Mbak. Atau nggak ngobrol sendiri tuh di Iya, biasanya gitu. belakang. Atau enggak ke kamar mandi itu ya, biasanya. Kabur ya. Kamar mandi tapi ke kantin. Biasanya gitu. Iya. Iya, berarti ke kantin mokel dong, Bu. Enggak, itu kan mungkin mapelnya itu sebelum puasa Oh, mungkin itu gitu. ya. Ya, karena kantin semasa pas Ramadan tutup ya Iya, teman-teman ya. tutup. Dengan oknum yang keras kepala seperti itu tuh, Bu. Mungkin ada hal atau something yang bisa buat ngarahin mereka menjadi lebih baik. Iya. Untuk yang oknum-oknum seperti itu biasanya itu saya dapat laporan tuh Mbak dari anak-anak. Kayak misalkan, Bu, ini habis mokel, Bu, ini tadi habis minum atau enggak makan apa, MBG-nya mungkin ya, Ya. kayak gitu. Jadi di situ ya saya sekalian menyampaikan itu kayak ceramah singkat gitu loh Mbak. Kalau kita itu nggak boleh mokel, mokel itu berdosa. Kalau bisa tuh jangan kayak gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya waktu pelajaran yang apa materinya itu saja, waktu materi puasa saja, tapi di lain waktu juga bisa di momen-momen tertentu. Tapi itu biasanya anaknya berubah nggak, Bu? Kurang tahu ya Mbak, kalau anaknya agak memel gitu, kayaknya nggak mempan itu. Iya, Umpannya pakai apa tuh? Kira-kira. ya kayak gimana ya, kita itu face to face biasanya Mbak, kayak kenapa kamu kok gitu Mas, atau Mbak, itu tuh sebenarnya boleh apa enggak sih? Kita tanya-tanya dulu tuh Mbak secara dialogis gitu ya.
Jadi dari situ biasanya anak-anak itu bisa lebih mikir gitu, Mbak. Oh ya, oh ternyata salah ya gitu. Kalau secara langsung kamu tuh nggak boleh makan gitu, nggak bisa, nggak mau. Ya, Emang, emang Gen Z tuh makin makin dikerasin, makin ngelunjak. melunjak. Iya, betul sekali. Makin keras dia. Iya, Dari sudut pandang ibu, apakah menjaga iman sekarang sama dulu itu lebih susah mana tuh kira-kira? kayaknya lebih susah sekarang ya, Mbak. Karena di zaman sekarang itu eh, anak muda zaman sekarang itu nggak bisa jauh dari HP yang kayak tadi saya bilang itu ya. Jadi di HP itu kan banyak macamnya, kayak sosmed itu berbagai macam, kayak ada TikTok, Instagram, seperti itu kan. Nah, di situ kontennya itu kan tidak selalu positif, pasti ada yang negatif, kayak yang mengajak, bukan mengajak ya, tapi ya bisa dibilang mengajak, tapi ya karena anak sekarang itu FOMOan gitu loh Mbak. Iya Kayak sih. ngelihat sesuatu yang menurut dia keren atau gimana ya, kayak agak lain dari yang lain itu pasti diikutin gitu. Ya takutnya itu apa ya, terseret ke arus yang tidak baik itu. Jadi kayaknya lebih berat saat ini dalam menjaga iman. Ya, Gen Z banyak tren FOMO-nya sih. Iya, Apalagi tren lebaran nih habis ini kayak Fiskos, iya, Fiskas Pasmina apa? Rayaan? kerudung jahat. Iya, kerudung jahat itu. Saya CU juga lagi. Oh iya, aku Iya, juga CU. Iya, aku CU Pasmina Rayaan ini. Tapi yang printed. oh iya, tapi kan nggak gimana ya Mbak? Yang jadi masalahnya kan kalau kelihatan aurat lehernya itu ya. Oh Selagi iya. kita pakai peniti, pakai jarum pentul kan banyak itu di rumah. Ya dipakai itulah guys gitu. Ya tetap ditutup ya dadanya Iya, teman-teman. lehernya juga jangan sampai kelihatan sama rambutnya juga. Masih lebaran. Nah, di bulan yang penuh berkah ini kan setiap gerak-gerik kita tuh dinilai pahala gitu kan, Bu. Iya, Jadinya kayak kita mungkin menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga dari zina-zina yang lainnya. Namun kebanyakan orang biasanya setelah Ramadan selesai itu malah balik ke awal. Mungkin balik berkata kotor lagi, gitu. Jadi menurut Ibu itu gimana caranya biar kita tetap istiqomah setelah bulan Ramadan? ya tentunya kita harus ini ya mengingat niat awal kita itu apa di bulan Ramadan itu. Kalau kita niatnya untuk mencari pahala, ya setelah Ramadan ya harusnya kita juga nggak gimana ya, nggak berarti setelah Ramadan selesai kita sudah bisa kembali ke kebiasaan normal itu tadi, nggak gitu. Karena Ramadan ini adalah sebuah awal, bukan akhir gitu, untuk Jadi berbuat baik, untuk menganu ibadah kita. jadi biar apa ya, Ramadan ini buat kita melatih menjadi diri yang Iya, lebih baik buat bulan setelah Ramadan gitu. iya, itu untuk kita lah istilahnya. Nah, alhamdulillahnya malam ini tuh adalah 10 hari terakhir Ramadan nih Iya, Bu. Which is alhamdulillah. kita adalah malam-malam Lailatul Qadar nih teman-teman. Nah, kalian tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? Boleh dijelasin nggak Bu malam Lailatul? Aduh. Alhamdulillahnya kita sudah di 10 hari terakhir Ramadan, which is itu adalah malam Lailatul Qadar nih teman-teman. Apakah kalian tahu nggak sih apa itu malam Lailatul Qadar? Boleh dijelasin nggak Bu? Malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, malam Lailatul Qadar itu biasa disebut dengan malam 1000 bulan ya. Karena di situ setiap amalan kita, setiap ibadah kita itu pasti akan dilipat gandakan. Jadi kalau kalian misalnya membuat kesalahan kayak apa ya Mbak? Kayak melakukan dosa-dosa di malam ini tuh pasti akan dilipat gandakan juga. Jadi kalau bisa kita perbanyak berbuat baik saja. Pahalanya juga Iya, dilipat akan gandakan. dilipat gandakan seperti itu. Nah, kan ada yang bilang tuh Bu, malam Lailatul Qadar tuh datang pas malam-malam ganjil di Ramadan ini. Itu benar nggak Bu? Iya Mbak. Jadi gini, mungkin saya memang pernah dengar ya, katanya itu turunnya di malam-malam ganjil nih, kayak malam 21, malam 23, 25, 27 gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang me, apa ya, mengemukakan pendapat kalau itu turunnya pada tanggal-tanggal genap juga. Jadi gimana tuh? Karena memang nggak ada yang tahu ya kayaknya. Yang penting kita memperbanyak itikaf aja, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
Berarti mungkin gak ada dalil khususnya Iya, tentang itu belum ya, Bu? ada kayaknya. Ya, itulah Gen Z yang FOMO-an, dapat informasi apa langsung dimakan mentah-mentah gitu. Tanpa search Hati-hati ya, dulu, guys. ya. Jadi harus kita search dulu, harus kita saring-saring dulu. Iya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nikma yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi perspektif di All Podcast ini. Ya. Dan semoga setiap bisik Ramadan selanjutnya itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.